Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang perangkat jaringan komputer. Tetapi, sebelum kita memasuki ke materi baru, mari kita sedikit melihat apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah mempelajari tentang topologi jaringan, yaitu bagaimana cara perangkat-perangkat dihubungkan satu sama lain. Kita mengenal topologi seperti bus, star, ring, mesh, dan tree, dan hybrid juga. Kita memahami bagaimana topologi mempengaruhi skalabilitas jaringan, kemudahan perawatan, biaya pemasangan, terus juga kecepatan komunikasi, serta risiko gangguan yang kita dapatkan. Namun, topologi hanya struktur. Untuk membuat struktur itu berfungsi, kita membutuhkan perangkat jaringan. Ibaratkan bangunan rumah, topologi itu adalah denahnya. Sedangkan perangkat jaringan adalah material fisik, yaitu seperti dinding, kabel, pintu, jendela, pipa, dan sebagainya yang membuat denah itu menjadi nyata. Hari ini kita akan memasuki ke materi yang sangat fundamental, yaitu bagaimana sebuah jaringan komputer dibangun, perangkat apa saja sih yang menghubungkan komputer itu dan mengatur aliran data. Nah, sekarang inilah yang akan kita pelajari secara lebih mendalam lagi. Yang pertama itu, mengapa kita mempelajari perangkat jaringan? Karena sebelum ke daftar perangkat, kita harus tahu dulu alasan pentingnya memahami perangkat jaringan. Untuk memahami alur kerja data dalam jaringan, setiap paket data harus melewati berbagai perangkat sebelum sampai tujuan. Jika kita tidak memahami perangkat-perangkat ini, kita tidak akan paham bagaimana jaringan dikendalikan. Terus untuk dapat membangun, merancang dan memperbaiki jaringan dalam dunia kerja TI atau teknologi informasi, masalah jaringan sering terjadi di level perangkat seperti mungkin switch penuh, routernya salah konfigurasi, akses pointnya interferensi, terus firewallnya memblokir akses. Terus kita juga memahami perangkat membuat biar kita mampu melakukan troubleshooting. Untuk memahami keamanan jaringan sangat penting, sangat bergantung pada perangkat seperti firewall, router, dan switch manager. Untuk memahami konsep dasar sebelum masuk ke protokol TCP atau IP, di pertemuan berikutnya kita belajar tentang protokol TCP atau IP, ARP, terus juga DHCP, terus juga DNS, dan lain-lain. Protokol ini berjalan di atas perangkat jaringan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perangkat jaringan secara mendalam, yang dimana di sini kita akan membahas perangkat jaringan dalam 3 kategori besar, yaitu perangkat dasar, menghubungkan komputer ke jaringan, terus perangkat pengelola, lalu lintas LAN, terus juga perangkat membangun jaringan besar seperti WAN atau internet, terus perangkat keamanan dan pendukung. Di materi ini, di pertemuan kali ini, kita akan bahas satu persatu secara teknis dan mendalam. Nah, yang pertama ada NIC atau Network Interface Card atau kartu jaringan, yang dimana Network Interface Card ini adalah perangkat paling besar, perangkat yang paling dasar yang memungkinkan komputer berkomunikasi dalam jaringan. Fungsinya untuk mengubah data digital menjadi sinyal elektrik atau wireless, terus juga menerima sinyal dari jaringan, serta menghasilkan MAC address unik
terus juga menyediakan port jaringan atau WiFi. Jenis NIC ini yang pertama ada Ethernet NIC atau LAN kabel, terus juga ada wireless NIC atau WiFi, ada USB NIC untuk laptop tanpa port LAN. Nah, bagaimana sih cara kerja NIC ini secara teknis? Cara bekerja NIC ini secara teknis yaitu NIC berada pada layar pertama dan layar kedua OSI. Terus juga ketika NIC mengirim data, ia membungkus data menjadi frame yang memiliki alamat MAC tujuan. NIC juga menggunakan protokol Ethernet dan WiFi, sehingga NIC adalah pintu pertama komunikasi. Terus yang kedua ada hub. Hub ini perangkat penyebar sinyal tradisional. Walaupun jarang digunakan saat ini, kita tetap perlu memahaminya. Cara kerja dari hub ini, ketika kita menerima data, ia menyiarkan ke semua port, terus juga tidak membaca MAC address-nya, membuat banyak collision, serta hanya satu perangkat yang dapat mengirim data dalam satu waktu. Kelebihan dari hub ini ialah sangat tidak aman, kelemahannya adalah sangat tidak aman, tidak efisiensi, terus juga tidak cocok untuk jaringan modern. Karena hub ini bekerja di layar satu OSI saja. Terus yang ketiga ada switch. Switch ini perangkat pusat LAN yang cerdas. Switch adalah perangkat yang paling umum dalam jaringan modern. Cara kerja dari switch ini secara teknis yang pertama, menerima frame atau membaca MAC address tujuannya, terus mencocokkan MAC address dengan MAC address tabel, terus juga mengirim data hanya ke port yang dituju, dan meminimalkan collision secara domain. Switch ini bisa melakukan yang pertama VLAN atau virtual LAN, terus ada quality of service, ada juga spanning tree protocol, terus ada analisis traffic. Switch bekerja di layar 2 OSI dan beberapa juga bekerja di layar 3 OSI. Adapun perbedaan JEF-nya yaitu switch unmanaged itu tidak bisa diatur, sedangkan switch managed itu bisa dikonfigurasi terus juga dipakai di perusahaan. Switch itu adalah tulang punggung LAN. Lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang router. Router ini pengarah jalur data antar jaringan, yang dimana perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan sekaligus, misalnya jaringan rumah ke internet. Fungsi teknis dari router ini yaitu membaca IP address, terus juga menentukan jalur terbaik atau routing, terus juga menghubungkan LAN dan WAN, membuat tabel routing. Router ini bekerja pada layar 3 OSI. Router mendukung protokol seperti OSPF, terus ada juga RIP, ada juga protokol internet terbesar. Router juga dapat memberikan DHCP atau firewall dasar dan NAT. Dan selanjutnya ada access point. Access point ini pembuat jaringan WiFi. Access point memungkinkan perangkat wireless terhubung ke jaringan kabel. Cara kerja access point ini yaitu mengubah sinyal listrik menjadi sinyal radio, mengatur channel WiFi, terus mengecek autentikasi pengguna, terus menangani handover atau perpindahan sinyal. Jenis access point ini ada 3, yaitu standalone access point, terus ada wireless router atau rumahan, terus ada enterprise access point seperti Ubiquiti, Cisco atau Aruba. Access point ini bekerja pada layar 2 dan layar pertama. Nah, selanjutnya ada modem, yang dimana modem ini yaitu pintu masuk ke internet. Modem mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya. Modem modern kebanyakan untuk fiber,
saja. Terus ada firewall. Firewall ini menjaga keamanan jaringan. Firewall bisa berupa software atau hardware. Fungsi firewall ini yaitu memblokir atau mengizinkan trafik berdasarkan aturan, mendeteksi ancaman, terus melindungi server dan pengguna, serta membuat segmentationnya jaringan. Tipe firewall ini yang lebih maju yaitu paket filtering firewall, terus proxy firewall, serta next generation firewall. Firewall bekerja di layar-layar atas seperti layar 3 hingga layar ke-7. Nah, selanjutnya ada gateway, yang dimana penghubung protokol yang berbeda. Gateway tidak hanya menghubungkan jaringan, tetapi menghubungkan sistem atau protokol yang berbeda. Contohnya ada VoLP gateway, email gateway, dan cloud gateway. Gateway ini bisa bekerja di semua layer OSI tergantung fungsinya. Nah, contoh implementasi perangkat dalam situasi nyata. Rumah, misalnya modem fiber ke router, router ke switch kecil ke access point wifi. Kalau sekolah, switch untuk ruangan kelas, router itu untuk mengatur jalur internet, access point itu di setiap kelas, dan firewall itu untuk melindungi server. Kalau perusahaan yaitu switch managed ditambah VLAN, terus ada router enterprise, ada juga access point enterprise, serta yang lain-lain. Terus juga perangkat ini membentuk jaringan yang kompleks, stabil, dan aman. Nah, di hari ini kita telah membahas perangkat jaringan secara sangat mendalam, mulai dari perangkat dasar seperti NIC sehingga perangkat lanjutan seperti router, firewall, gateway. Kita juga bisa melihat bagaimana perangkat-perangkat ini bekerja secara teknis pada layar OSI. Di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang protokol jaringan seperti TCP atau IP, ARP, DHCP, terus DNE, serta HTTP dan FTP dan lain-lain. Jika perangkat adalah hardware, maka protokol adalah aturan dan bahasa yang dipakai perangkat untuk berkomunikasi. Pertemuan berikutnya akan menjadi kunci memahami bagaimana internet benar-benar bekerja. Sekian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.